Karena di organisasi OSIS ini tentunya setelah beberapa minggu kemudian akhirnya diumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Manfasi, selamat datang di podcast 97. Kalian tahu nggak, kali ini kedatangan bintang tamu yang istimewa loh Kang Eris. Oh betul sekali nih Kang Rehan. Jadi pada kesempatan kali ini Sobat Manfasi, kita kedatangan tamu istimewa yang mana dia merupakan Ketua OSIS di Manfaat Sukabumi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja sambut kepada Teh Melisa Febriani. Halo teman-teman. Baik Teh Melisa, gimana nih kabar hari ini Teh Melisa? Alhamdulillah kabar hari ini baik. Semoga baik selalu dan sehat selalu ya teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai dan sharing-sharing bersama Ketua OSIS di Manfaat Sukabumi nih Kang Rehan. Ya, oke Teh Melisa, kita mau tanya-tanya nih seputar akhir-akhir ini kesibukan apa aja nih yang dilakukan Teh Melisa? Oke, untuk kegiatan di organisasi gitu ya. Untuk kesibukan akhir-akhir ini tentunya ada beberapa agenda yang kita sama-sama lakukan. Salah satunya yaitu kita sedang mengadakan Open Recruit MPK. Wow. Yang mana pada beberapa minggu ke belakang kita sudah melaksanakan tes tulis dan juga sudah melaksanakan tes wawancara. Dan di minggu yang akan datang kita juga akan mengadakan Open Recruit OSIS nih buat pengurus OSIS di periode 2025. Sebentar lagi Teh Melisa demisioner ya teman-teman. Betul, Kang. Oke teman-teman, kita ingin tahu nih perjalanan Teh Melisa menjadi seorang Ketua OSIS. Tentunya menjadi seorang Ketua OSIS itu tidak mudah ya Teh Melisa. Bisa dijelaskan nih Teh Melisa awal perjalanannya itu seperti apa? Oke, untuk perjalanan awal mula saya mengikuti organisasi ini tentunya tidak mudah ya teman-teman. Pasti, ya. Ya tentunya memiliki beberapa tahap yang sangat sulit sekali untuk dilalui gitu. Yang pertama tentunya saya dan teman-teman yang lain daftar dulu menjadi pengurus OSIS MPK. Karena kita dulu gak tahu ya kita mau ditempatkan di OSIS ataupun di MPK gitu. Nah pada saat itu kita daftarlah menjadi pengurus, saya daftar gitu. Ya. Nah setelah pendaftaran akhirnya kita tes tulis dan juga tes wawancara. Dan iya betul, tes tulis dulu baru wawancara gitu. Lalu setelah itu kita diumumkan bahwasannya ada beberapa orang yang lolos tahap tes wawancara dan tes tahap tulis. Nah, lalu setelah itu, sudah tes wawancara, sudah tes tulis, akhirnya kita diumumkan kandidat terpilih menjadi wakil dan juga ketua gitu. Nah, pada saat itu, berhubung saya kelas 10 nih, kelas 10, dan tercantumlah nama saya menjadi kandidat calon wakil ketua OSIS pada saat kelas 10. Udah kelas 10, udah menjadi seorang wakil gitu ya Kang Rehan. Iya, dan pada saat itu saya ditemani oleh rekan-rekan saya juga, yang mana pada saat itu saya dipasangkan dengan seorang ketua laki ya gitu. Dan saya di situ ditempatkan menjadi satu-satunya wanita yang menjadi kandidat calon wakil gitu. Dan bukan hanya calon wakil aja, calon ketuanya juga semua pada lelaki. Jadi pada saat itu saya satu-satunya wanita. Hebat sekali ya teman-teman, Teh Melisa ini menjadi dari wakil menjadi seorang ketua itu bukanlah yang mudah ya Teh Melisa. Betul banget, Pasti banyak Kang. sekali benefit ya dari OSIS ini. Teh Melisa bisa dijelaskan nggak sih apa sih benefit ataupun manfaat dari ikut organisasi ini? Tentunya untuk mengikuti organisasi ini sangatlah bermanfaat sekali. Iya. Sudah saya rasakan saat ini, saya tidak akan bisa seperti ini jika saya tidak mengikuti organisasi ini, teman-teman. Nah, tentunya tidak bisa saya jelaskan secara detail ya manfaat, karena itu hanya bisa dirasakan saja kalau manfaat gitu ya. Teman-teman nanti yang mau join organisasi, entah itu organisasi OSIS atau apapun, teman-teman rasakan aja manfaat yang sangat luar biasanya. Nah, untuk benefit di Manfaat Sukabumi jika terpilih menjadi seorang ketua ataupun wakil, tentunya Manfaat Sukabumi ini sangat mengapresiasi ya orang-orang yang sangat berprestasi. Salah satunya yaitu menjadi seorang wakil ataupun ketua OSIS. Nah, pada saat ini juga saya selaku ketua OSIS di Manfaat Sukabumi, alhamdulillah mendapat apresiasi dari sekolah untuk mendapatkan beasiswa selama 1 tahun menjabat gitu, selama menjadi ketua OSIS. Oh iya, tadi kan belum menjelaskan ya perjalanan saya menjadi seorang ketua, karena tadi perjalanan baru menjadi seorang wakil aja gitu. Ya. Nah setelah menjadi wakil selama 1 periode saya menjabat dengan rekan-rekan saya juga. Nah pada saat itu dibukalah open recruit pengurus OSIS periode 2-nya. Pada saat itu saya awalnya
enggan untuk melanjutkan gitu ya. Pada awalnya emang berpikiran seperti itu. Namun sudah dipikir-pikir lagi, masa sih saya harus berhenti di tengah jalan? Karena kalau kita diibaratkan, kalau kita satu periode berarti kita belum sampai finish dong. Iya, Ya belum. kita baru sampai tengah-tengah aja. Nah makanya saya melanjutkan untuk mengikuti pengurus OSIS di periode selanjutnya. Nah pada saat itu berhubung kita P5 ya, masuknya ke P5 jadi ke kurikulum merdeka. Jadi untuk menjadi seorang ketua OSIS itu harus ada perwakilan dari setiap kelasnya. Nah pada saat itu saya daftarlah nih menjadi seorang ketua OSIS. Namun pada saat itu kan yang menjadi ketua OSIS bukan hanya pengurus OSIS saja ya. Orang dari luar OSIS juga bisa daftar menjadi seorang ketua OSIS. Ngomong-ngomong soal ketua OSIS nih teman-teman, Teh Melisa ini terpilih bisa lolos menjadi 100 ketua OSIS terbaik di Indonesia. 100 Keren ya, sekali Kang? nih. Iya, 100 loh Kang Rehan. Keren sekali 100 ketua OSIS terbaik di Indonesia. Boleh dong Teh Melisa sharing-sharing pengalamannya dan tahapan-tahapannya itu apa saja nih Teh Melisa? Iya. Oke, untuk pengalaman tersebut, yang pertama saya nyari info dulu nih di IG. Ternyata ketemu sama IG-nya Hatta Aksara Project. Yang mana Hatta Aksara Project ini merupakan sebuah organisasi yang tempatnya itu di Padang, teman-teman. Wah, Sangat jauh sekali Jauh ya. sekali ya beda Iya, provinsi. betul. Nah, pada saat melihat itu ada program ISLT atau Indonesian Student Leader Training, yang mana itu merupakan sebuah perkumpulan kegiatan 100 ketua OSIS di Indonesia gitu. Nah, pada saat itu saya mendaftarlah. iya. Namun, pertama kan kita harus administrasi dulu ya, Iya. harus daftar dulu. Dan pada saat pendaftarannya itu harus ada pembuatan video. Wah, iya. Nah, saya pun membuatlah video itu. Yang mana pada saat itu udah hamin beberapa menit lah untuk penutupannya gitu. Tapi berkat niat dan tekad yang kuat ingin mengikuti kegiatan tersebut, akhirnya saya daftar. Setelah beberapa minggu kemudian, akhirnya diumumkanlah ketua OSIS terpilih yang akan mengikuti program ISLT tersebut. Namun setelah dipertimbangkan, awalnya saya sudah berbicaralah ke sekolah gitu buat izin untuk mengikuti ISLT. Namun karena terhalang di izin orang tua, akhirnya saya nggak jadi ikut gitu. Karena apa? Karena selain dari izin orang tua juga, namun terhambat juga di pendanaan ya. Karena untuk lokasi kita dari Manfaat ke Padang itu tuh sangatlah jauh teman-teman. udah Iya. beda pulau lagi ya teman. Ya selain kita harus memperhatikan perjalanan kita ke sana, kita juga harus memperhatikan gimana sih nanti kita di sana gitu kan. Kan nanti kita di sana bertemu dengan orang yang gak dikenal gitu ya tentunya. Namun setelah dipikir-pikir emang sayang banget gitu gak ikut karena emang pengalaman yang sangat luar biasa. Namun di sisi lain saya juga memperhatikan izin dari orang tua gitu karena itu sangat sangat penting. Gak mungkin kan kalau gak tanpa izin orang tua gitu saya tetap berangkat. Selain itu juga saya mengikuti organisasi di luar sekolah yaitu Forum OSIS Kabupaten Sukabumi dan juga Forum OSIS Jawa Barat. Bukan hanya itu, saya juga mengikuti Duta Hukum HAM Provinsi Jawa Barat dan juga Duta Siswa Kabupaten Sukabumi. Kata Melisa, saya ingin bertanya nih Melisa, berarti yang namanya POKSI ataupun Forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi itu OSIS-OSIS di kabupaten itu bersama gitu. Iya, betul banget. Di Forum OSIS Kabupaten Sukabumi nanti kita seluruh pengurus bukan hanya dari SMA atau SMK tapi aliyah juga berkumpul di sana gitu. Sebagai ketua OSIS nih Teh Melisa, gimana sih rasanya menjadi ketua OSIS dan menghadapi orang-orang atau anggota yang sifatnya berbeda-beda gitu? Gimana nih? Oke, untuk menghadapi berbagai macam karakter dari setiap anggota yang sangat berbeda-beda ya, tentunya dari latar belakang yang berbeda pula. Karena di organisasi OSIS ini tentunya semua siswa yang ada di Manfaat Sukabumi bisa daftar, bukan hanya dari latar belakang ini aja, tapi latar belakang yang lain juga bisa daftar gitu. Nah, bagaimana sih cara saya menangani anggota-anggota yang berbeda karakter di setiap organisasinya? Tentunya saya harus memahami setiap karakter dari setiap orangnya gitu. Jadi saya juga sebagai ketua OSIS, sebagai pemimpin di organisasi ini, jangan egois hanya mementingkan satu orang saja. Namun saya juga tentunya pasti harus memikirkan anggota-anggota saya yang lain gitu. Jadi saya harus menyeimbangkan lah gitu. Intinya tidak ada yang harus didahulukan atau harus diakhirkan gitu. Jadi semuanya harus seimbang lah gitu intinya. Harus netral ya berarti. Iya, betul banget. Dan Melisa, kita ingin tahu nih, ada gak sih kesan-pesan buat generasi-generasi di Manfaat Sukabumi dari Teh Melisa yang ingin Teh Melisa sampaikan buat generasi di Manfaat Sukabumi?
Oke, kesan pesan saya buat teman-teman di Manfaat Sukabumi khususnya, dan khususnya juga buat teman-teman di satu forum OSIS ini di Manfaat Sukabumi ya. Satu pesan yang akan saya selalu ingatkan buat teman-teman jangan sampai ketergantungan sama orang lain. Teman-teman harus terbiasa sendiri. Karena apa? Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus siap sendiri. Kita harus siap gak punya teman. Kita harus siap dalam segala apapun itu sendiri. Segala cuaca ya Teh? Iya, betul banget. Karena kalau kita kebiasaan ketergantungan sama orang lain, ketika kita gak ada temen nih, ketika kita sendirian, ketika kita gak ada yang bantuin, terus kita nanti mau pulang ke siapa lagi kalau bukan ke diri sendiri gitu. Jadi teman-teman usahain love yourself teman-teman. Ya, hebat sekali. Ya, itu pokoknya pesan dari saya. Teman-teman harus tetap semangat dan jangan pernah menyerah untuk terus berkembang dan lebih baik. Nah teman-teman, Teh Melisa juga dari awalnya nih, Teh Melisa yang biasa menjadi luar biasa seperti itu. Sangat luar biasa ya karena organisasi teman-teman. Jadi pesan dari Teh Melisa tadi, jangan lupa ikuti organisasi dimanapun itu ya Kang Rehan. Iya. Karena itu akan sangat bermanfaat di diri kalian masing-masing. Lalu teman-teman harus konsisten dalam mengikuti sebuah kegiatan apapun itu. Jangan pernah berhenti untuk di tengah jalan. Karena kalau kita berhenti di tengah jalan itu ibaratnya kita enggak sampai finish ya. Jadi kita ke atas enggak, ke bawah enggak gitu. Jadi kita dapatnya apa gitu ya. Iya, bener banget. Oke teman-teman nih, coba nih Teh Melisa kasih motivasi buat generasi-generasi muda khususnya di Manfaat Sukabumi. Oke, teman-teman harus mengikuti organisasi dimanapun itu. Karena apa? Organisasi ini akan sangat bermanfaat dan tidak akan membuat menyesal teman-teman yang mengikutinya. Karena apa? Jika kita mengikuti organisasi, kita jangan mengharapkan organisasi itu akan ngasih apa ke kita. Tapi yang harus kita pikirkan, apa sih yang akan kita kasih ke organisasi itu. Karena apa, teman-teman? Mengikuti organisasi itu sangatlah bermanfaat, bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi juga akan bermanfaat buat lingkungan kita. Nah, untuk motivasi buat generasi muda, khususnya di Manfaat Sukabumi ini, teman-teman jangan pernah menyerah untuk terus mencoba, meskipun itu hanya sedikit ya, perjalanan teman-teman, hanya sedikit langkah teman-teman, asalkan teman-teman jangan pernah berhenti untuk berlari. Nah teman-teman, dari semua pembahasan yang telah Teh Melisa berikan kepada kita, akhirnya kita berada di penghujung acara ini Kang Eris. Nah sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan kepada Ketua OSIS di Manfaat Sukabumi. Tapi jangan sedih, nanti kita juga akan kembali di episode yang kedua. Terus pantengkan di YouTube kami, IG kami juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Buat Sobat Manfaat, jangan lupa nih pantengin media sosial kita mulai dari OSIS MPK Manfaat Sukabumi, Liputan 97 dan Info Manfasi, mulai dari like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!